Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kecepatan yang sangat menakutkan, King Sui menatap kosong ke arah babi raksasa. Meskipun iblis babi ngepet raksasa tidak menerobos ke kelas Martial Saint, King Sui merasa bahwa itu sesuai harapannya. Bagaimanapun, sebelumnya hanya berhasil mencapai kekuatan yang setara dengan Martial King kelas 8. Meskipun kekuatannya masih melebihi kekuatan Martial King kelas 8 kultivator manusia, itu masih dibatasi oleh batasan nilai kultivasinya. Kecepatannya khususnya, ini telah menyebabkan kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet menjadi dibatasi secara signifikan kali ini. Setelah menerobos ke puncak Martial King, kekuatannya berlipat ganda, dan melampaui binatang iblis dengan kekuatan 10 negara yang tajam. Terobosan berikutnya, Raja Iblis Babi Ngepet akan menerobos menjadi binatang iblis tingkat Martial Saint. Bagi binatang iblis dan kultivator manusia, Martial Saint adalah jurang yang tidak bisa dilewati. Mengenai kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet, King Sui sudah cukup puas dengannya. Dalam sekejap, Raja Iblis Babi Ngepet raksasa sudah menyerbu ke kerumunan di sekte binatang iblis. Karena kerumunan sangat terkonsentrasi di satu area, hampir setengah dari kultivator sekte binatang iblis langsung kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Sepertiga kelompok kultivator di puncak Martial King tewas di tempat. Untuk orang-orang yang tersisa, beberapa dari mereka terus mengayunkan senjata dan menyerang ke arah Raja Iblis Babi Ngepet. Duar, dentang keras bergema saat senjata bertabrakan dengan kulit Raja Iblis Babi Ngepet yang sangat keras seperti armor. Itu membuat mereka merasa sangat frustasi. Hati mereka terasa seolah-olah mereka berubah menjadi abu mati. Kekuatan pertahanan lebih dari 30 negara, tepatnya 36 negara, sungguh gila. Kecuali mereka melakukan serangan gabungan yang sangat sinkron, itu akan sia-sia bahkan jika mereka memiliki lebih banyak senjata. Kekuatan mereka semua terpencar, seperti ketika seorang anak-anak memukul orang dewasa tidak akan merasa sakit, kecuali tertusuk matanya. Bahkan jika ada lebih banyak anak yang memukulnya, dia tetap tidak akan merasakan apa-apa. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya akan sangat sulit bagi Raja Iblis Babi Ngepet untuk memenuhi tandingannya di benua awan hijau. King Sui memandang Raja Iblis Babi Ngepet bolak-balik ke kerumunan di sekte binatang iblis seperti hantu dengan tubuh yang sangat besar. Tubuhnya yang besar sama gesitnya dengan kera, terlihat sangat halus dan kejam. Sebuah cahaya keemasan menyala. Wosh! Raja Iblis Babi Ngepet menembakkan seutas benang dan menciptakan bayangan emas. Itu adalah perasaan kekuatan yang tak terlukiskan. Gruaak! Buom! Raja Iblis Babi Ngepet raksasa yang bersinar segera menyerbu ke arah pemimpin tertinggi sekte binatang iblis yang tak berdaya. Kekuatannya yang luar biasa segera membunuh beberapa orang di tempat. Bau darah mulai menyebar di udara. Seluruh area dipenuhi dengan tekanan yang keras. Dalam terobosannya kali ini, Raja Iblis Babi Ngepet sekali lagi mendapatkan kemampuan baru. Ketika King Sui melihat serangan dan kecepatan Raja Iblis Babi Ngepet sebelumnya, dia sudah tahu bahwa itu telah membangkitkan teknik pertempuran yang mungkin berasal dari ingatan leluhurnya. Sayangnya, King Sui tidak punya waktu untuk menyaksikannya, karena dia sibuk dengan pertarungannya. Masih ada tetua agung sekte binatang iblis yang tersisa dengan beberapa binatang iblis yang tangguh di sisinya. Meskipun sekte binatang iblis belum mengirim semua pasukan mereka, mereka sudah menggunakan hampir setengah dari kekuatan mereka. Saudaraku, benua awan hijau sepertinya akan mengalami perubahan signifikan. Hehe, siapa sangka dialah yang akan memicunya. Ucap Hai Dongqing tersenyum pada pria tua di sebelahnya. Dongqing, katakan padaku, apakah ini hal yang baik atau buruk? Pria itu bertanya sambil mengerutkan alisnya. Baik atau buruk, tidak masalah. Di antara 9 benua,
benua awan hijau selalu menjadi benua terlemah selama bertahun-tahun. Aku merasa ini mungkin kesempatan untuk berubah, semuanya mungkin berubah karena dia. Jika istana surgawi akan bangkit, aku juga hanya menebak-nebak, tapi sangat jarang melihat seseorang yang berbakat dan menakjubkan seperti dia. Di masa depan, dia sendiri sudah cukup untuk menyebabkan kekacauan di seluruh dunia 9 benua. Ucap Hai Dongqing tersenyum tipis saat dia melihat King Sui dari belakang. Ini adalah pertama kalinya kamu memuji seseorang sejauh ini. Untuk seseorang yang bisa membuatmu memuji mereka seperti ini, apa menurutmu dia cocok untukmu? Pria itu bertanya sambil terkekeh. Hehe, bagaimana jika saya mengatakan iya? Kata Hai Dongqing sambil tersenyum saat dia melihat pria dengan muridnya yang anggun. Saya juga berpikir bahwa bocah itu cocok untuk Anda. Apakah Anda ingin saya membantu Anda membangun beberapa koneksi? Ucap pria itu tertawa setelah berpikir sejenak. Pernahkah Anda melihat berapa banyak wanita yang sudah berada di sekitarnya? Hai Dongqing menyuruh pria itu pergi sambil tertawa. Muridnya yang ramah membuatnya tampak sangat tidak terduga. Sial, bocah ini benar-benar sangat bejat. Setiap pria yang cakap secara alami akan memiliki lebih dari satu wanita di sekitar mereka. Hanya mereka yang tidak mampu yang terjebak dengan hanya satu wanita. Saya tidak akan senang jika saya tetap di sisinya. Lebih baik aku menunggu pria yang memperlakukanku seperti harta karun muncul. Aku juga merasa King Sui ini luar biasa. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, setiap aspek dari dirinya sangat cocok dengan hal-hal yang Anda cari. Anda benar-benar harus memikirkan ini dengan cermat. Ini tidak berarti bahwa dia tidak akan memanjakan Anda jika Anda bersamanya. Lihatlah wanita-wanita di sekitarnya, mereka semua juga sangat bahagia. Saudaraku, apa kau merasa terburu-buru untuk membuatku menikah? Hai Dongqing memutar matanya ke arah pria itu. Uhuk, kakakmu, aku benar-benar tidak sabar menunggu kamu menikah. Ini semua untuk memastikan bahwa Anda akan bahagia. Seorang wanita hanya akan merasakan kebahagiaan sejati setelah mereka menikah. Ucap pria yang sopan itu tersenyum malu. King Sui menyadari bahwa harimau besar yang ditarik oleh jimatnya terakhir kali adalah binatang iblis milik orang tua di depannya. Dia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan sekte binatang iblis, tetapi mereka telah mencoba menyerangnya beberapa kali. Setiap kali mereka melakukannya, dia akhirnya akan dipaksa ke dalam situasi hidup mati. Perasaan dibuli benar-benar tidak nyaman. Mereka sudah melakukan ini sejak lama. Dan sekarang, mereka bahkan berani menginjakkan kaki di istana surgawi. Dia merasa bahwa jika dia terus membiarkan mereka berkeliaran di seluruh dunia dengan bebas, dia tidak akan memenuhi syarat untuk disebut patriark istana surgawi, juga tidak akan ada gunanya istana surgawi mendirikan sekte mereka. Muawom, Gunung Harimau. Gemuruh-gemuruh seperti auman harimau dipancarkan dari tubuh King Sui. Suara gemuruh mampu menggerakkan hati seseorang sampai membuat mereka merasa bahkan jiwa mereka bergetar. Ki Kaisar King Sui mengunci penatua besar dari sekte binatang iblis serta 3 binatang iblis di sekitarnya. Itu adalah 3 binatang iblis Raja Bela Diri Puncak. Kekuatan mereka hampir sama dengan harimau yang sangat besar. Dari sudut pandang King Sui saat ini, keberadaan menakutkan saat itu menjadi sangat rapuh. Ada pepatah, perhatian adalah orang tua dari keselamatan, oleh karena itu, King Sui tidak akan bertindak gegabah, bahkan jika itu terlihat sangat lemah, King Sui menggerakkan seluruh tubuhnya untuk menghindarinya. Secara bersamaan, dia juga memanggil Raja Iblis Babi Ngepet. Gruaak, teknik gajah perkasa. Buom. Itu serangan yang tumpang tindih lagi. Itu sekali lagi dibebankan ke tetua agung sekte binatang iblis. Ini adalah kedua kalinya King Sui menggunakan ini. Teknik gajah perkasa King Sui telah mencapai kekuatan yang sebanding dengan 26 negara, tetapi pada saat Raja Iblis Babi Ngepet melakukan teknik tersebut, King Sui dibuatnya tertegun. Meskipun dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, dia tahu bahwa teknik gajah perkasa ditingkatkan tahap sukses besar.
Teknik injakan gajah perkasa berisi kekuatan hampir 40 negara. Meskipun teknik gajah perkasa benar-benar kuat, itu kekuatan sejati hanya akan ditarik keluar saat digunakan melawan sekelompok orang. Namun, jika perbedaan dalam kekuatannya tidak signifikan, teknik gajah perkasa tidak akan banyak berguna. Tapi ini akan menjadi cerita yang berbeda jika digabungkan dengan skill lain yang kompatibel. Tiba-tiba, mata King Sui berubah menjadi ganas. King Sui melihat Raja Iblis Babi Ngepet melakukan teknik gajah perkasa, matanya bersinar terang. Tetua agung dari Sekte Binatang Iblis menyemburkan darah ke langit dengan tubuhnya dan melesat ke langit seperti sebuah bayangan. Namun, binatang iblis di bawah semuanya dihancurkan dan dibunuh. Kekuatan luar biasa sekali lagi memecahkan bumi. Kekuatan robek yang menakutkan bentrok dengan teknik gajah perkasa King Sui, dan menyebabkan kekuatan penghancur yang sangat besar. King Sui memandangi tetua agung yang berada di udara. Binatang terbang yang tidak dikenal tiba-tiba muncul entah dari mana dan menangkap tetua agung, yang sepertinya akan melarikan diri. King Sui mengeluarkan lonceng jiwa pengendali binatang iblis. Awalnya, dia berencana menggunakan busur naga merah. Tapi akhirnya, dia berubah pikiran dan malah mengeluarkan lonceng jiwa yang sudah sangat lama belum dia gunakan sebelumnya. Lonceng kecil berwarna ungu itu memiliki kekuatan yang unik dan tidak biasa. King Sui mengarahkan lonceng jiwa di tangannya ke binatang iblis terbang yang tidak diketahui di udara dan mengguncangnya. Sebuah cahaya berwarna ungu keluar dari lonceng tersebut. Itu menyerupai asap dan kabut. Puh! Suara tabrakan lembut terdengar. Hal berikutnya yang terjadi selanjutnya adalah tangisan sedih. Siu, boom! Binatang terbang itu langsung mati dan jatuh dari langit. Pada saat tetua agung tersebut jatuh, King Sui memanggil Raja Iblis Babi Ngepet dan bergegas menyerangnya. Boom! Duar. Semuanya terdiam. King Sui melihat area dalam jarak beberapa ratus meter yang tersisa dengan jejak sedalam 10 meter. Seluruh tempat itu benar-benar berantakan. Tanah sudah diwarnai merah oleh darah segar dengan anggota tubuh yang hancur berserakan. Itu tampak menyedihkan dan suram, tidak ada penyusup yang tetap hidup. 500 orang yang datang dari Menara Pedang dan 200 dari Sekte Binatang Iblis semuanya tewas dalam pertempuran. Bahkan Istana Surgawi juga kehilangan lebih dari 100 sesepuh tertinggi. Namun, Chang Wuya dan 200 orang lainnya yang mengawasi peti mati adalah orang-orang yang benar-benar berguna dan setia kepada leluhur tua Istana Surgawi. Itulah mengapa King Sui membiarkan mereka berjaga-jaga di samping peti mati. Ini karena King Sui dapat memprediksi hasil pertempuran. Dia juga mengambil keuntungan dari pertempuran ini untuk menghilangkan beberapa gigi yang membusuk di Istana Surgawi dan orang-orang yang memiliki niat buruk. Melalui leluhur tua, King Sui telah menemukan cukup banyak hal tentang asosiasi tetua Istana Surgawi. Pemakaman berlanjut, dari pertempuran ini, banyak murid biasa di Istana Surgawi serta kekuatan eksternal lainnya telah menyadari kekuatan menakutkan sejati King Sui. Istana Surgawi yang semula tidak stabil sekali lagi mendapatkan kembali kekokohannya yang kokoh seperti gunung. Sekte lain, di sisi lain, mereka diam-diam menghela nafas dalam kesedihan. Masa depan Istana Surgawi telah diputuskan. Menara Pedang telah selesai, begitu pula Sekte Binatang Iblis. Pemakaman berlangsung sampai langit menjadi gelap. Leluhur tua akhirnya dimakamkan dengan damai. Batu nisan itu diukir oleh Fei Wuji yang menangis dengan sedih. Dia merasa sangat terluka. Meski sudah sangat lama, dia masih belum bisa melepaskan kejadian saat itu. Atau, dia tidak akan mengabaikan leluhur tua. Dia hanya mengetahui bahwa kakeknya terpaksa membunuh orang tuanya. Jika dia sendiri sudah merasa sangat sedih, bagaimana perasaan kakeknya? Membunuh putra satu-satunya dengan tangannya sendiri, itu pasti sangat menyakitinya. Dan juga, siapa yang bisa memahami kesulitan karena tidak dicintai oleh orang tua sejak muda? Klan Donggong di benua Kementerian Selatan, Fei Wuji ingat jauh di dalam hatinya, Chang Wuya, Fei Wuji dan Bai Gui menjaga kuburan bersama sampai malam hari.
Mereka harus menjaganya selama 7 hari karena ini adalah budaya di benua awan hijau. Karena leluhur tua tidak memiliki anak, murid dan cucunya harus menjadi orang yang menjaganya. King Sui hanya ada di siang hari. Dia mengingat semua hal yang dilakukan leluhur tua untuknya jauh di dalam hatinya. Dia akan menggunakan metode lain untuk membayar kebaikan leluhur tua. Di malam hari, King Sui kembali ke tempat Chang Wuya. Kedua gadis itu juga ada di sana. Mereka sudah menyiapkan makanan. Setelah menyapa kedua gadis itu, King Sui pergi untuk mandi. King Sui berganti pakaian baru dan turun. Dia makan malam dengan kedua gadis itu. Setelah menyuruh mereka istirahat lebih awal, dia langsung naik ke atas. Ini karena ini adalah waktu baginya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal lagi untuk hari itu. Hari ini, dia ingin tinggal di sana selama 3 jam berturut-turut. King Sui yang buruk, King Sui yang busuk. Kamu masih tidak bisa menunjukkan isyarat apapun, bahkan setelah kamu memanfaatkan saudariku. Huoyun Liuli berbisik di belakang King Sui. Dasar anak nakal yang kurang ajar. Apa yang kamu bicarakan? Ucap King Sui tidak menghentikan kakinya dan berlari menaiki tangga. Dia ingin lebih dekat dengan mereka, tetapi dia tidak ingin hubungannya dengan gadis-gadis menjadi alasan baginya untuk memperlambat kemajuannya. Jika dia menginginkan hubungan yang lebih baik dan aman dengan mereka, dia akan membutuhkan lebih banyak kekuatan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mampu melindungi wanitanya sendiri. Menara pedang telah dieliminasi, sisa-sisa seharusnya lebih atau kurang dibubarkan. Hanya saja dia bertanya-tanya berapa banyak harta yang akan tertinggal di menara pedang setelah 7 hari. King Sui berencana untuk pergi ke sekte binatang iblis. Dia merasa bahwa dia juga harus melihat menara pedang. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Setelah dia menyaksikan terobosan Raja Iblis Babi Ngepet, dia merasa lebih aman dengan makhluk besar ini di sisinya. Saat ini, dengan menggabungkan kekuatannya dengan Raja Iblis Babi Ngepet, jika dia akan melakukan penyatuan dengan Raja Ngepet dan menggunakan perisai ilahi yang gila, King Sui merasa bahwa dia mungkin bisa melawan Martial Saint kelas 1 biasa. Tapi dia merasa hanya mampu bertahan selama setengah jam, itu pun jika perisai ilahi bisa menahan benturan dan tidak pecah. Jika itu melebihi setengah jam, dia tidak akan punya pilihan selain menderita nasib dipotong-potong, dibandingkan dengan derita yang dia dapatkan 4 tahun yang lalu. Saat ini, kekuatan King Sui telah mencapai tingkat yang dapat menggulingkan benua awan hijau. Dengan tambahan terobosan Raja Iblis Ngepet, King Sui merasa bahwa dia telah membangun posisi tertinggi di benua awan hijau. Karena tidak ada Martial Saint di benua awan hijau, King Sui yakin bahwa tidak ada kultivator di benua awan hijau yang mampu mengalahkannya, bahkan jika seorang Martial Saint akan mengganggu istana surgawi. Selama King Sui memicu Valet Kristal Ilahi, dia yakin bahwa dia akan dapat menguburnya di sana untuk selamanya. King Sui tiba-tiba berpikir tentang terobosan Raja Ngepet, terutama ketika dia melihatnya dengan teknik gajah perkasa. Dia sudah tahu bahwa teknik gajah perkasa telah ditingkatkan ke tahap sukses besar. Diamond Key dan perlindungan berlian keduanya merupakan keterampilan pasif. Mereka tidak dapat ditingkatkan, tetapi itu adalah teknik yang paling gila. Mereka membantu secara permanen memperkuat kekuatan dan pertahanan Raja Ngepet 1 kali lipat. Jika tidak, Raja Ngepet tidak akan sekuat sekarang. Teknik gajah perkasa telah mencapai tahap sukses besar. Itu bisa mengeluarkan kekuatan yang 5 kali lebih kuat dari kekuatan fisiknya sendiri dan menggunakannya di tanah. King Sui sudah melihat keterampilan pasif tambahan di bawah Diamond Key dan perlindungan berlian. Pantas saja kecepatannya bisa secepat itu. King Sui diam-diam berkata, awalnya, meskipun Raja Ngepet tidak terlalu cepat, ia masih bisa dianggap memiliki kecepatan rata-rata dibandingkan dengan binatang iblis biasa. Aset utamanya terletak pada pertahanan dan kekuatan fisiknya, tapi sekarang, satu skill pasif sudah lebih dari cukup untuk memperkuatnya dengan lipatan. Persis seperti pepatah, menambahkan sayap pada harimau, inilah yang dirasakan King Sui saat ini. King Sui benar-benar puas.
Skill pasif ini sama sekali tidak kalah dengan teknik bentuk gajah yang perkasa. Untuk saat ini, King Sui telah mengalami betapa gilanya Raja Iblis Babi Ngepet itu. 3 keterampilan pasif, yang semuanya sangat menakutkan. Kemudian, King Sui melihat 2 keterampilan yang membutuhkan ki inti dalam. Dia melihatnya dengan penuh minat. Penghindaran berlian seketika, dipicu secara instan di area dalam jarak 100 meter. Kecepatan akan meningkat lagi 1 kali lipat. King Sui mengingat kecepatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Raja Ngepet. Dia menemukan bahwa itu adalah keterampilan pertempuran yang digunakannya. Bagi Raja Ngepet saat ini adalah keterampilan pertempuran yang menakutkan, karena berhasil membantunya mengatasi kurangnya kecepatan di masa lalu. Setelah itu, King Sui mengarahkan pandangannya pada keterampilan pertempuran terakhir yang bersinar, serangan fisik yang diluncurkan oleh Raja Ngepet dalam sekejap. Ini meningkatkan kekuatan ofensifnya hingga 1 kali lipat. King Sui dengan linglung memandangi binatang iblis itu untuk beberapa saat, dia merasa sangat baik. Jika binatang iblis ini milik orang lain, King Sui merasa bahwa dia pasti akan cemburu, meskipun itu adalah binatang iblisnya. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari Raja Ngepet itu. Jika dia bisa membawa Diamond Key-nya ke level Raja Iblis Babi Ngepet, dan kemudian mendapatkan Diamond Protection dan Diamond Crossing Reverse. Tiba-tiba, King Sui berpikir bahwa Diamond Key-nya hanya pada tahap kesuksesan besar dan belum mencapai yang hebat, tahap kesempurnaan. Dia juga hanya mengambil sedikit dari bentuk gajah. Mungkinkah saat dia berkultivasi, dia juga akan memiliki teknik pertempuran yang dimiliki Raja Iblis Ngepet? Memikirkan Diamond Key dan teknik gajah perkasa yang dia pelajari saat ini, King Sui merasa kemungkinannya sangat tinggi. Pada saat itu, King Sui merasa darahnya mendidih, dan dia merasa lebih percaya diri menuju masa depannya. Saat ini, King Sui tidak terus mempelajari keterampilan baru, tetapi hanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih tubuhnya. Setelah memperkuat tubuh fisiknya untuk waktu yang lama, dia sangat menghargai manfaat terbesar yang menyertainya. Memperkuat tubuh itu seperti proses penempaan. Kemampuan seseorang tidak akan berkurang tetapi hanya akan meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, peningkatan itu lebih kualitatif dan dapat memungkinkan tubuh untuk mengambil lebih banyak Xiantian Qi. Ini adalah cara lain untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Itu karena memperkuat tubuh dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan Xiantian Qi dalam tubuh seseorang, telah memperkuat tubuhnya selama lebih dari setengah terakhir. Selain keadaan cair Qi teknik penguatan kuno, didantiannya belum tumbuh lebih besar dalam ukuran, namun kualitasnya telah meningkat sekitar 10%. Ini juga memungkinkan King Sui melihat sedikit harapan karena dia merasa bahwa kondensasi Qi teknik penguatan kuno akan mengalami perubahan kualitatif setelah tingkat tertentu. Bahkan mungkin kesempatan baginya untuk menerobos ke lapisan surgawi ke-6. 7 hari berlalu dengan sangat cepat. Selama ini, King Sui akan selalu berduka di makam leluhur tua di pagi hari sebagai perpanjangan perasaannya. Pada saat yang sama, King Sui juga merasa bahwa berkabung di makam akan memiliki manfaat lain. Dia akan duduk di sana sepanjang hari, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa sadar, King Sui mengosongkan pikirannya, seolah-olah sedang bermeditasi. King Sui merasa jiwanya membuat kemajuan kualitatif, seolah-olah jiwanya sedang dibersihkan. Mungkin karena ini adalah kuburan, atau mungkin karena orang yang dikuburkan di sini adalah seseorang yang dikagumi King Sui. Dia akan duduk di sini setiap hari, tidak bergerak. Dia bahkan tidak akan makan siang tetapi hanya mendapatkan makanan ketika dia kembali pada malam hari. Bagi orang-orang yang telah mencapai tingkat kultivasinya, makan hanyalah kebiasaan dan kesenangan. Faktanya, tidak perlu makan 3 kali sehari, dan tidak ada masalah apakah mereka makan sekali sehari atau bahkan 3 hari sekali. Sementara di bawah sensasi aneh ini, tingkat kultivasinya tidak meningkat, tetapi King Sui merasa bahwa kondisi mentalnya telah berubah. Dalam latihan seni bela diri, kondisi mental adalah sesuatu yang sulit untuk dikembangkan.
seperti sulitnya seekor katak di dasar sumur untuk mencoba dan melompat keluar. Oleh karena itu, banyak orang terjebak dengan kultivasi kondisi mental. Leveling kondisi mental sangat misterius dan ada banyak cara untuk melakukannya. Kadang-kadang, beberapa orang secara tidak sadar akan meningkatkan tingkat kondisi mental mereka ke ketinggian yang tak terduga. Kondisi mental seseorang dapat meningkat dengan bersenang-senang, dengan menemukan beberapa peristiwa atau hubungan yang menimbulkan segudang emosi, atau bahkan dengan memperluas pikiran seseorang. Cara termudah untuk meningkatkan kondisi mental seseorang adalah dengan mengembangkan seni bela diri. Ketika tingkat kultivasi seseorang meningkat, kondisi mental mereka juga akan meningkat. Ketika kondisi mental seseorang tidak dapat menandingi peningkatan, kultivasi seseorang juga akan terhenti. Oleh karena itu, jika seekor katak di dasar sumur mencoba melompat-lompat di dalam sumur, jika mereka ingin maju lebih jauh dan memperluas perspektif mereka, mereka akan melakukannya perlu menerobos keadaan saat ini di dasar sumur. Hal yang sama bisa dikatakan untuk budidaya. Hanya ketika kondisi mental seseorang meningkat, kultivasinya akan berkembang. Oleh karena itu, di dunia ini, ketika seseorang menemukan cara untuk meningkatkan kondisi mental mereka, mereka akan merasa lebih bersemangat daripada ketika mereka menemukan manual seni bela diri tingkat tinggi. Dalam 7 hari, King Sui menyadari bahwa kondisi mentalnya diangkat ke tingkat yang baru. Ini bisa dianggap kejutan yang cukup menyenangkan. Dia memanggil anggota eksekutif Istana Surgawi. Beritahu asosiasi penatua untuk pergi ke aula utama untuk rapat. Ucap King Sui. Ya, Patriark, balas salah satu penatua. King Sui tersenyum pahit. Dia telah diberi panggilan ini selama sekitar 20 hari terakhir, tetapi dia masih merasa agak canggung. King Sui tidak mengerti mengapa sekte-sekte ini semuanya memiliki istilah Patriark. Seharusnya dimulai untuk berbicara kepada seseorang yang sangat kuat, berusia tua, dan memiliki banyak murid dan murid agung di bawahnya. Tapi sekarang, itu menjadi penunjukan tertinggi. Namun, itu hanya untuk mengatasinya dengan ini pada usianya sepertinya agak tidak nyaman. Ketika King Sui bergegas ke aula utama, dia memperhatikan bahwa selain Di Chen, penguasa istana lainnya, dan nyonya serta tetua tertinggi di asosiasi penatua semuanya telah tiba. Patriark, semua orang membungkuk dan memanggil King Sui. Sejak King Sui bertarung dengan Menara Pedang dan Sekte Binatang Iblis terakhir kali, semua orang sekarang dengan rela memanggilnya sebagai Patriark. Sebelumnya, sebagian besar dari mereka hanya melakukannya setelah dipaksa oleh leluhur tua sebelumnya. Di dunia 9 benua, orang-orang dengan tingkat seni bela diri yang kuat dihormati. Selama seseorang memiliki kemampuan, mereka bisa melakukan apa saja. Oleh karena itu, King Sui sekarang bisa duduk di kursi ini dengan nyaman. Alasan saya memanggil semua orang di sini hari ini adalah untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Menara Pedang dan Sekte Binatang Iblis. Apakah ada yang punya saran bagus? King Sui langsung ke intinya. Kami akan mendengarkan apa yang dikatakan Patriark. Ucap seorang pria tua yang kasar membungkuk dan berkata, tidak apa-apa. Saya ingin mendengar apa yang dikatakan semua orang. Jika ada yang punya ide atau saran, Anda bisa langsung menyuarakannya. Mungkin lebih baik dariku, ucap King Sui tersenyum. Patriark, maka aku akan dengan berani mengatakan milikku. Penatua Yan, silakan, ucap King Sui mengangguk. Ini hampir semua untuk Menara Pedang, tetapi mereka masih harus memiliki binatang penjaga mereka, dan yang sangat kuat juga. Jadi Patriark harus sangat berhati-hati saat menangani ini. Kali ini, dari Sekte Binatang Iblis, mereka yang datang paling banyak setengah dari sesepuh tertinggi mereka. Sekte ini memiliki banyak binatang iblis dan Patriark Sekte Binatang Iblis memiliki binatang kristal ungu lapis baja emas dengan kekuatan yang menakutkan. Jika Patriark berencana untuk pergi, itu harus dilakukan setelah perenungan yang cermat. Penatua Yan berbicara perlahan. Lalu apakah Penatua Yan berpikir bahwa kita harus memberantas mereka? King Sui tersenyum dan bertanya. Kita akan serahkan pada Patriark.
Kami akan mematuhi perintah Patriark. King Sui melihat sesepuh yang dia impikan. Dia benar dan King Sui bisa merasakan bahwa dia sangat memperhatikan istana surgawi. Dia mengingatkan King Sui bahwa Menara Pedang dan Sekte Binatang Iblis keduanya memiliki binatang penjaga yang berarti dia harus mempertimbangkan pilihannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, istana surgawi tidak akan mampu menahan kecelakaan lagi. Baiklah, maka aku akan menyerahkannya padamu dan 100 sesepuh lainnya untuk pergi ke Menara Pedang untuk membubarkan mereka. Pergi lihat harta surgawi dan duniawi apa yang mereka miliki untuk mengisi perbendaharaan istana surgawi kita. Kami semua mematuhi perintah Patriark dan pasti akan menyelesaikan tugas. Silakan. Sekte Binatang Iblis menyerbu istana surgawi kita, dan orang-orang yang mereka bawa semuanya telah dimusnahkan. Kita harus langsung menuju ke mereka dan memusnahkan mereka sepenuhnya, ucap King Sui. Setelah King Sui berbicara, semua orang merasa seolah-olah aliran udara dingin telah melewati hati mereka. Meskipun warisan Sekte Binatang Iblis tidak selama istana surgawi dan Menara Pedang, mereka juga sekte dengan sejarah sekitar 10.000 tahun. Namun, ketika berhadapan dengan pemuda ini, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Memikirkan kekuatan yang telah ditunjukkan King Sui ketika bertarung melawan Menara Pedang, mereka merasa bahwa mungkin mereka akan mampu, di bawah kepemimpinan Patriark muda ini, bawa istana surgawi ke kemuliaan yang lebih besar. Bukankah Patriark sebelumnya mengatakan itu sebelumnya? Saat banyak dari mereka memikirkan hal ini, nyala api menyala di mata mereka. Di dunia 9 benua, mereka yang memiliki kekuatan disebut tembakan. Ketika sekte tumbuh lebih kuat, di sebuah benua, semua tanah berharga, harta karun atau barang-barang khusus yang ditemukan pada dasarnya harus diserahkan kepada mereka. Jika sekte itu cukup kuat, mereka dapat mendirikan cabang di benua lain atau bahkan memindahkan sekte mereka. Ini semua didasarkan pada kekuatan mereka. Sekte Binatang Iblis terletak di lembah Binatang Iblis di mana puluhan ribu binatang iblis tinggal. Binatang iblis membentuk penghalang alami, menjaga Sekte Binatang Iblis aman dari serangan eksternal. King Sui memimpin 300 sesepuh tertinggi bersamanya. Kultivator kuat yang telah hidup beberapa ratus tahun pada dasarnya semua akan memiliki binatang iblis terbang yang layak. Setelah mereka memasuki wilayah Sekte Binatang Iblis, jumlah binatang iblis mulai meningkat. Namun, mereka hanyalah binatang iblis dasar. Namun, jumlah mereka cukup banyak. Kawanan mereka terbang di langit, menutupi matahari. Namun, aura yang dipancarkan oleh King Sui dan yang lainnya begitu kuat sehingga mereka tidak berani mendekat. Lembah Binatang Iblis. King Sui dan sesepuh tertinggi lainnya berhenti di pintu masuk lembah. Tidak aman berada di udara. Bagaimanapun, burung api King Sui masih cukup lemah dan mayoritas binatang iblis terbang sesepuh tertinggi tidak jauh lebih baik. Itulah mengapa itu lebih aman di darat. Sejumlah besar binatang iblis juga muncul di lembah, seperti yang diharapkan dari lembah binatang iblis, dan seperti yang diharapkan dari Sekte Binatang Iblis. Mereka benar-benar memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Gruaak, King Sui memanggil Raja Iblis ngepetnya, dan teriakan nyaringnya menembus awan, mengirimkan kumpulan binatang iblis berhamburan. Sekte Binatang Iblis. Patriark, mereka ada di sini. Seorang pria paruh baya membungkuk dan berkata kepada seorang pria tua. Mungkinkah Sekte Binatang Iblis benar-benar akan musnah di tanganku? 100 tahun yang lalu, saya meyakinkan Patriark sebelumnya bahwa saya pasti akan membawa ketenaran dan kehormatan ke Sekte Binatang Iblis kita. Patriark, tolong cepat pergi. Masih ada waktu. Orang tua itu terus membungkuk, tidak bergerak sama sekali. Pergi. Kemana? Saya harus tetap di sini hari ini. Saat ini, hasil terbaik bagiku adalah mati dalam pertempuran. Jawab orang tua itu tersenyum mengejek diri sendiri. Bahkan binatang kristal valet lapis baja emas tidak bisa membunuh anak itu. Menjadi sedikit lebih lemah berarti kita selangkah lebih lambat. Sue Langer, kau satu-satunya cicitku. Ambil ini dan segera pergi.
Ambil binatang kristal valet lapis baja emas dan pergi ke paviliun awan putih benua tengah, dan serahkan ini ke Sue Yanfeng. Orang tua itu mengambil token dan liontin dan menyerahkannya kepada pria itu. Patriark, kamu adalah masa depan klan Sue kami. Jika Anda memiliki kesempatan, gunakan token ini untuk membangun kembali sekte binatang iblis. Jika tidak ada kesempatan, maka jalani saja kehidupan biasa. Semua harta karun yang kutinggalkan untukmu, semuanya ada di dalam Interspatial Silk Sachet. Ini sudah cukup untuk membuatmu menjalani kehidupan yang makmur. Lupakan tentang balas dendam. Hanya ketika kau belajar untuk melupakan, barulah kau dapat mengingat dengan lebih baik. Jangan memendam perasaan benci terhadap siapapun. Jangan dikuasai oleh kebencian yang membutakan dirimu, itu semua akan menyebabkan kamu memiliki akhir yang mengerikan. Sekarang pergi, ucap Patriark membawa pria itu dan melompat dengan kecepatan tinggi melalui lembah. Dengan sangat cepat, mereka tiba di lembah binatang iblis. Gruar. Dalam waktu singkat, seekor binatang raksasa dengan panjang sekitar 15 meter, tinggi 6 meter, dengan mantel baju besi bersisik muncul di depan orang tua itu. Sisiknya semuanya berwarna emas, sementara anggota badan, kepala, dan bagian lainnya semuanya seperti logam berwarna ungu, tampak sangat kuat. Pergilah. Jika kau ingin membalas dendam, kembalilah setelah kamu menjadi lebih kuat. Baik itu 10 tahun, atau 100 tahun, tidak akan terlambat. Jangan lakukan hal bodoh sekarang. Ucap leluhur tua dari sekte binatang iblis berkata saat dia melambai padanya. Leluhur tua, akankah paviliun awan putih membantu kita? Tidak bisakah Anda pergi dengan kami? Kita semua bisa pergi ke paviliun awan putih. Jika mereka akan membantu kami, Anda tidak perlu, pria itu berkata dengan cemas. Sudah terlambat, semua orang bisa pergi kecuali aku. Pergilah, kau akan memutuskan segalanya di masa depan. Putuskan sendiri apakah Anda harus pergi ke paviliun awan putih. Leluhur tua menghela nafas saat dia menepuk-nepuk binatang kristal valet lapis baja emas dengan tangan kirinya. Binatang kristal ungu lapis baja emas pergi seperti angin sepoi-sepoi saat tubuh emasnya melesat ke kejauhan, melintasi pegunungan dan sungai seolah-olah itu adalah tanah datar. Dalam sekejap, leluhur tua dengan cepat menuju ke sekte binatang iblis. Di lembah binatang iblis, King Sui melihat istana megah di atas gunung megah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Seolah-olah seekor binatang raksasa berhibernasi di gunung, bahkan dari jarak ini, dia merasakan tekanan yang membayangi. Dinding aula utama istana ditutupi dengan ukiran seperti makhluk hidup dari beberapa binatang iblis. Gambar-gambar itu menunjukkan binatang buas yang terlalu ganas memamerkan taring dan cakar mereka, dengan tatapan geram di mata mereka. Itu menggambarkan semacam kekerasan dan kekejaman yang meledak-ledak. Banyak paviliun mengelilingi aula utama, dan di sebelah kanan aula utama terdapat deretan bangunan. King Sui bisa melihat sosok yang tidak jelas bergerak. King Sui dan kelompoknya mengikuti jalan setapak yang berkelok-kelok dari tangga batu besar. Di setiap sisi jalan, ada banyak patung binatang iblis yang datang dalam berbagai bentuk dan bentuk. Kelompok itu mencapai puncak gunung dalam waktu singkat dan sekarang berada di depan istana. Keseluruhan kompleks dari sekte binatang iblis berukuran hampir sama dengan istana surgawi, tetapi jumlah anggotanya jauh lebih rendah. Pada saat ini, hanya ada beberapa anggota di sekitar tetapi mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua, dan sekelompok binatang iblis yang berdiri di tengah lapangan umum yang luas di depan aula utama. King Sui perlahan berjalan ke arah pria itu bahkan tanpa berhenti. Haha, orang tua Fei itu pasti membakar dupa, dan berterima kasih kepada para dewa, karena istana surgawi memiliki seorang jenius terkemuka sepertimu. Bahkan jika dia meninggal terlalu dini, dia pasti tersenyum di akhirat. Ucap orang tua itu adalah leluhur tua dari sekte binatang iblis. Aku bukan orang yang menyukai kekerasan. Tapi aku tidak punya pilihan jika orang menggertakku berulang kali. Setiap orang harus membayar harga atas kesalahan mereka.
Karena kau termasuk orang tua anjing yang memilih tindakan jahat, kau harus menanggung konsekuensinya sekarang. Bagaimanapun, kau sudah tua. Jadi seharusnya kau mempersiapkan dirimu dengan baik selama 7 hari ini. Apakah kau ingin bunuh diri, atau kau ingin mati di tanganku? Kau adalah orang tua yang tidak perlu disopan santuni. King Sui berkata dengan lembut tapi nadanya sangat menyayat hati. Ahahaha, kau memang kuat anak muda, tapi kau sangat sombong dan bermulut kejam. Pemenangnya belum diputuskan, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Orang tua itu berkata sambil mengertakkan gigi. King Sui tiba-tiba merasakan jantungnya menegang. Dia ingat saat Tan yang mengkonsumsi pil transformasi iblis itu. Itu adalah pil kelas kerajaan, itu bekerja mirip dengan pelet revitalisasi, tetapi efektivitas dan kualitasnya jauh lebih tinggi. Gruar, binatang iblis raksasa, panjangnya sekitar 20 meter dan tinggi 8 meter, muncul di depan lelaki tua itu. Bagian belakang tubuhnya ditutupi dengan sisik emas, sementara anggota badan, kepala, dan tubuhnya sepertinya terbuat dari logam ungu, sangat mengagumkan. Leluhur tua dari sekte binatang iblis memiliki 2 binatang kristal lapis baja emas yang berharga. Cucunya sudah pergi dengan salah satu dari mereka. Yang bersamanya sekarang jauh lebih besar dan lebih ganas. Itu menjadi binatang penjaga dari sekte binatang iblis 100 tahun yang lalu. King Sui bisa merasakan bahwa binatang iblis itu sudah hidup lama. Kekuatan, serangan, dan pertahanannya ada di 15 negara. Serangannya lebih rendah dari Raja Iblis Babi Ngepet miliknya. Si ngepet miliknya memiliki kekuatan 16 negara dan pertahanan 32 negara. Si ngepet memiliki teknik pertahanan sekeras berlian dan serangan berlian ganas, jadi dia sudah berada di kelas yang berbeda. Goar, Gruaak. Setelah binatang iblis bersisik emas meraung keras, Raja Iblis Babi Ngepet miliknya membuat suara yang lebih terang dan lebih keras seolah-olah dia menunjukkan raungan peringatan. King Sui dan sesepuh tertinggi dari Istana Surgawi semuanya dipersenjatai untuk membunuh. Dengan cara yang sama, semua orang di sekte binatang iblis memiliki banyak binatang di sekitar mereka. Gruaak. Sekali lagi suara keras dari Raja Ngepet membuat semua binatang iblis di lapangan menggigil, kecuali iblis bersisik emas yang ukurannya kira-kira sama dengan Raja Iblis Babi Ngepet. Beberapa binatang iblis bahkan berbaring di tanah dengan ketakutan. King Sui memerintahkan Raja Ngepetnya bergegas maju bersama para sesepuh tertinggi. Ketika jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, King Sui dan Raja Iblis Ngepetnya menggunakan teknik bentuk gajah yang perkasa pada saat yang bersamaan. Jer, buom, kreak-kreak, duar-duar-duar. 2 jurang besar menjulur keluar. King Sui dengan sengaja merencanakan persimpangan jurang berada di bawah kaki musuhnya. Meskipun kekuatan dari kedua serangan tidak digabungkan dengan sempurna, ada sinergi ketika mereka bersamaan melakukan hentakan tersebut. Serangan hentakan dari si ngepet ada di 40 negara, dan kekuatan King Sui ada di 26 negara. Kekuatan titik persimpangan serangan mereka mencapai ketinggian 50 negara. Ledakan terdengar hampir bersamaan. Kekuatan mengerikan yang dihasilkan menghapus setengah dari binatang iblis dan tetua tertinggi dari sekte binatang iblis dalam sekejap. Whoosh! Langkah Klutmis. Penghindaran berlian seketika. Si Raja Ngepet raksasa muncul di samping binatang raksasa bersisik emas seperti kilatan petir. Boom! Gruaak! Kombinasi dari kecepatan gila itu, dan kekuatan dasar si Raja Ngepet sendiri, yang berarti bahwa itu sebenarnya satu kelas lebih tinggi dari binatang raksasa bersisik emas. Boom! Groar! Binatang raksasa bersisik emas tersandung ke belakang dan melolong menyakitkan ketika itu ditabrak oleh Raja Iblis Babi Ngepet. Pada saat yang sama, Siu King Sui menyerang leluhur tua dari sekte binatang iblis. Tanpa diduga, leluhur tua dari sekte binatang iblis dengan cepat meluncur ke belakang, dan dengan gerakan seperti hantu, dia menusukkan kepalan bubuk ke arah King Sui. Aroma eksotis meresap ke udara. King Sui merasakan mantra pusing. King Sui dengan cemas mendorong energi alamnya ke puncaknya.
Meski perasaannya sudah berkurang setengahnya, pikirannya masih terasa kacau. Beberapa sesepuh tertinggi istana surgawi yang mengikuti segera sempoyongan. King Sui dengan cepat membangkitkan gelombang ki yang kuat untuk memblokir orang-orang yang mengikuti di belakang. Orang lain yang menyadari kelainan itu mundur dengan cepat. Kaisar Ki Kaisar perlahan naik dan benar-benar menghilangkan perasaan pusing itu. Siu-siu, King Sui menembakkan 2 jarum perak dari lengan bajunya. Kedua benda itu terbang menuju leluhur tua. Pada kekuatan dan levelnya saat ini, teknik senjata tersembunyi King Sui telah mencapai level yang baru. Cus! Jaraknya terlalu dekat dan serangan King Sui terlalu tiba-tiba. Leluhur tua sekte binatang iblis dengan cepat bergerak untuk menghindari serangan itu, tetapi salah satu jarum masih mengenai matanya. Itu menembus matanya dan keluar dari sisi wajahnya. Dia mungkin telah kehilangan salah satu matanya, tetapi setidaknya dia berhasil mempertahankan hidupnya. Jika jarum itu menembus otaknya, dia pasti sudah mati. Tepat ketika King Sui hendak mengikuti dengan serangan lain, binatang besar bersisik emas tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Binatang buas itu membuka mulutnya dan api ungu dimuntahkan dari mulutnya. Groar, wosh, apakah kamu ingin bertarung dengan api? King Sui merasa bahwa tidak ada ketahanan api yang lebih baik darinya. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Dengan perisai ilahi valet emas di tangan, King Sui menyerang dengan serangan perisai yang keras. Arahnya sejalan dengan tempat Raja Iblis Ngepet miliknya. Raja Iblis Babi Ngepet raksasa juga bersamaan menyerang dengan ganas. Buom-buom, gruar, raungan darah yang mengental memenuhi udara. Monster raksasa bersisik emas yang menyedihkan terjebak di antara King Sui dan Raja Ngepetnya. Dampak besar membunuhnya dalam sekejap. King Sui tidak pernah merasakan kegembiraan seperti itu sebelumnya. Dia menemukan bahwa koordinasi antara dirinya dan Raja Ngepetnya semakin dekat dan mendekati kesempurnaan. Pada saat ini, King Sui tiba-tiba merasakan bahaya. Secara refleks, dia mencoba yang terbaik untuk melindungi dirinya dengan perisai ilahi valet emas dan menggunakan armor level 7 tanpa berpikir. Pada saat yang sama, Kaisar Ki mengunci sumber bahaya. Swoosh! Boom! Sebuah pedang yang kuat menghantam perisai ilahi valet emas. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan King Sui terlempar ke belakang. Dia memuntahkan seteguk besar darah, tapi dia merasakan gelombang kelegaan. King Sui melihat leluhur tua sekte binatang iblis yang tampaknya telah menua tiba-tiba. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pria itu bisa menggunakan serangan sekuat itu. Leluhur tua sekte binatang iblis tidak bisa mempercayai matanya. Serangannya hanya melukai King Sui sedikit. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika serangannya tidak membunuh King Sui, setidaknya itu akan menyebabkan kerusakan yang signifikan. 7 hari yang lalu, ketika semua orang yang menuju ke istana surgawi meninggal, dia sudah meramalkan apa yang akan terjadi hari ini. Leluhur tua itu telah mengkonsumsi pil yang dia simpan untuk waktu yang lama, pil yang hanya memiliki satu efek. Ini akan memungkinkan dia untuk menghasilkan kekuatan yang mirip dengan Martial Saint tingkat 1. Dia hanya memiliki satu kesempatan serangan secepat kilat. Tidak ada orang di bawah level Martial Saint yang dapat menghindari serangan ini. Dia telah menyimpan pil pemusnahan dewa ini dengan hati-hati selama 100 tahun. Dia berpikir bahwa itu mungkin menyelamatkan hidupnya kali ini. Dia tidak pernah mengharapkan hasil ini, tidak pernah. Setelah serangan yang satu ini, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba menua bertahun-tahun. Dia menatap dengan mata terbelalak pada pemuda yang baru-baru ini menjadi sangat terkenal, dan dia tahu semuanya sudah berakhir. Meskipun salah satu matanya telah dibutakan, dia tidak dapat merasakan sakit apapun, karena hatinya yang paling sakit. Dia menjadi pelakunya yang menghancurkan sekte mereka. Setelah dia meninggal, dia tahu dia tidak akan pernah bisa menghadapi leluhur sekte sebelumnya. Leluhur tua sekte binatang iblis berteriak ke langit dan menusukkan pedangnya ke dalam hatinya sendiri. Dia berdiri tak bergerak, dia tidak jatuh bahkan ketika dia mati. King Sui menghela nafas.
Dia tidak menyangka pria tua itu akan memilih metode seperti itu. King Sui melihat sekeliling pada 20 tetua tertinggi yang telah meninggal di sekitarnya. Ada juga 10 lebih yang terluka. Tetua Sun, bawa beberapa orang ke sini untuk membawa kembali para tetua yang sudah mati untuk dimakamkan. Berikan kompensasi yang cukup untuk keluarganya. Jika mereka memiliki anggota keluarga yang cakap di Istana Surgawi, cobalah untuk membantu dan mempromosikan mereka. Juga, kami membutuhkan pemakaman massal untuk semua orang yang meninggal di sini. Ya, Patriark, Penatua Yu, bawa orang-orang di sekitar kompleks Sekte Binatang Iblis, dan lihat apakah ada sesuatu yang berharga untuk dibawa kembali. Jika ada, bawa pulang semuanya. Aku akan menyerahkan ini sepenuhnya di tanganmu. King Sui berkata setelah beberapa pemikiran. Baik Patriark, Yuan membungkuk dengan gembira dan pergi bersama sekelompok orang. King Sui memanggil burung apinya dan membawa bangkai binatang raksasa bersisik emas ke alam valet jade immortal miliknya. Setelah itu, dia terbang menuju arah Menara Pedang. Dalam perjalanannya, King Sui tidak merasa cemas. Menara Pedang mungkin memiliki binatang penjaga tetapi King Sui telah mengirim sekitar 200 sesepuh tertinggi untuk pergi ke sana. Ada beberapa yang sangat kuat sehingga King Sui tidak khawatir. Pada dasarnya, tidak ada lagi ahli yang tersisa di Menara Pedang. Kuaak, burung apinya berseru. Itu melesat di langit meninggalkan serangkaian bayangan yang membara. Sekarang, King Sui hanya memperlakukan burung apinya sebagai tunggangan. Burung api miliknya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran di levelnya sekarang. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Satu-satunya hal adalah kemampuan terbangnya kuat. Dalam konteks pertempuran, itu sudah jauh lebih lemah dari Raja Iblis Babi Ngepet miliknya. Inilah alasan mengapa King Sui tidak membiarkan burung api miliknya bertarung. Setelah 1 jam, garis samar Menara Pedang mulai terlihat. Semua sekte di dunia 9 benua suka membangun markas mereka di gunung, sementara klan berpengaruh menyukai tempat tinggal mereka berada di pusat kota yang berkembang. Menara Pedang tersebar di puncak gunung dalam deretan 9 gunung. Menara di tengah, yang merupakan puncak gunung kelima, adalah yang tertinggi dan termegah. Ini adalah pegunungan terkenal di kota benua Greencloud atau yang disebut benua awan hijau, yang disebut Gunung Jiuzi. Formasi alami seperti Gunung Jiuzi biasanya diisi dengan ki spiritual yang padat. Gunung Tengah adalah sebidang tanah paling berharga dengan feng shui yang bagus. Kedua sisi pegunungan itu miring ke atas dan bertemu di tengah gunung. Ini berarti ketinggian Gunung Tengah tidak menonjol. King Sui memindai lokasi dengan indera spiritualnya, lalu dia terbang menuju puncak gunung tertinggi di tengah. Kuaak. King Sui mendarat di alun-alun utama di gunung. Dia melihat bahwa 200 tetua tertinggi mengelilingi sesuatu dan bentrokan pedang terdengar sesekali. Panggilan dari burung api memberitahu para tetua tertinggi, dan mereka tersenyum ketika mereka melihat King Sui. Patriark, para sesepuh tertinggi memanggil dan menyapa King Sui. King Sui menganggukkan kepalanya sebagai jawabannya. Baru kemudian dia memperhatikan bahwa ada beruang. Itu hanya dianggap beruang kecil, bahkan tidak ada 2 meter. Itu seperti pria dewasa yang kokoh, tubuhnya merah seperti api. Tampaknya ditutupi oleh semacam baju besi api, dan dengan kepalanya yang besar, itu tampak berpikiran sederhana. Itu tergeletak tak bergerak di tanah. Beberapa sesepuh tertinggi di sekitarnya melangkah maju dan menebasnya dengan pedang mereka. Beruang itu, bagaimanapun, tidak terluka. Beruang batu lapis baja surgawi. King Sui tidak menyangka bahwa binatang penjaga Menara Pedang sebenarnya adalah beruang batu lapis baja surgawi ini. Makhluk ini jarang terlihat oleh publik di dunia 9 benua, bahkan tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya. King Sui tanpa sadar teringat kembali ke buku sejarah yang telah dia baca. Beruang batu lapis baja surgawi ini adalah harta berharga di dunia 9 benua. Ini karena ia akan mencapai level Martial King setelah dewasa dan memiliki peluang tetap untuk berkembang menjadi Martial Saint.
Inilah alasan mengapa King Sui mengingat gambar makhluk itu dari buku dan dapat langsung mengenalinya ketika dia melihat makhluk itu. Jelas bagi King Sui bahwa beruang batu lapis baja surgawi ini belum sepenuhnya matang. Seekor beruang batu lapis baja surgawi yang dewasa tingginya sekitar 15 meter hingga 30 meter. Meskipun binatang muda ini lebih tinggi dari King Sui dan lebih besar darinya, itu memberi semua orang perasaan bahwa itu hanya beruang kecil. Patriark, serangan beruang ini lemah tapi memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Kami tidak dapat menembus baju besi apinya, Penatua Yan melaporkan ke King Sui dengan agak memalukan. Elder Yan, pergi ke Sekte Binatang Iblis dan cari Elder Yu. Dapatkan dia untuk membawakanku beberapa medali binatang interspatial binatang iblis dari Sekte Binatang Iblis. Harusnya ada banyak di sana. Cobalah yang terbaik untuk menemukan yang berkualitas tinggi. King Sui berkata setelah memikirkannya. King Sui tidak terkejut dengan kata-kata Penatua Yan. Dari buku yang dia baca, dia tahu kalau beruang itu lahir dengan kulit sekeras baju besi. Itu tidak dapat dilukai oleh serangan apapun di bawah kekuatan 15 negara. Serangan dari beruang api muda tersebut sepenuhnya masih lemah. Namun, setelah mencapai kematangan penuh, ia mendapatkan serangan api yang kuat. Itu akan mendapatkan tubuh dan serangan yang sangat kuat. Binatang iblis semacam ini berasal dari daerah berapi-api di timur laut, jadi King Sui tidak dapat mengerti mengapa beruang itu ada di sini. Dia bisa merasakan bahwa kecerdasan spiritualnya masih belum berkembang. King Sui mulai mendekati beruang batu lapis baja surgawi itu. Makhluk kecil itu membuka mata jernihnya dan menatap King Sui. Kemudian, itu menutup mereka dan tetap tidak bergerak di tanah. King Sui pergi ke alam valet jade immortal dan mengambil sepotong kaki belakang babi hutan yang dimasak. Itu dikukus dengan ramuan dari alam. Aroma yang indah memenuhi udara begitu King Sui mengeluarkannya. Baunya sangat harum sehingga beberapa sesepuh tertinggi di sekitarnya mulai menelan air liur mereka. Makhluk kecil itu membuka matanya lagi. Ia menatap King Sui tetapi tidak mengemis. Dia sangat berhati-hati. Itu sifatnya untuk melawan. King Sui mendekatkan daging itu. Dia tidak menyangka bahwa tidak hanya tidak bergeming, bahkan tidak mengeluarkan air liur. Melihat beruang yang sedikit lesu itu, King Sui menebak bahwa itu pasti tidak makan untuk waktu yang lama karena ketidakpercayaannya terhadap manusia. Setelah itu, King Sui mencoba segala macam metode. Itu tidak membuka matanya, apalagi memakan daging di tangan King Sui. Tidak lama kemudian, Penatua Yan kembali dengan 5 medali perak. Ini adalah medali binatang interspatial yang berfungsi seperti sutra sachet interspatial. Hanya saja mereka digunakan untuk menyimpan binatang iblis dan bukan barang. Kebanyakan orang, terutama pembudidaya, yang mampu membeli medali ini akan menggunakannya pada anak binatang iblis yang kuat jika mereka punya kesempatan. Mereka nantinya bisa menjual apa yang telah mereka tangkap. Seekor binatang iblis di dalam medali akan tetap dalam kondisi aslinya untuk waktu yang sangat lama. Lamanya waktu sebuah medali dapat menyimpan makhluk tergantung pada kualitas dan materialnya. Yang sangat bagus bahkan bisa menyimpan binatang sampai 10.000 tahun. Selama waktu di medali, binatang iblis tidak dapat berevolusi atau naik level. Namun, sebuah legenda mengatakan bahwa ada medali binatang interspatial yang dapat memacu pertumbuhan binatang iblis, tetapi legenda ini tidak dapat diverifikasi. Seseorang harus melampaui statistik binatang iblis ketika menggunakan medali binatang interspatial. King Sui memegang medali binatang interspatial dan menyalurkan ki dari teknik penguatan kuno ke dalamnya. Beruang batu lapis baja api mulai menggeram padanya. Tangkap, King Sui menyadari bahwa dia tidak berhasil menyimpannya. Emperor Ski seperempat, bocah kecil, aku akan mengurangi statistikmu sebesar 20%. King Sui tidak bisa benar-benar menangkap makhluk itu dengan statistik dasarnya. Setelah berpikir, dia menyadari bahwa dia sebenarnya sedikit lebih lemah dari binatang iblis tersebut. Kekuatannya adalah sekumpulan besar keterampilan pendukung yang dia miliki. Energi alam, Diamond Key, tangkap.
Beruang batu lapis baja api menghilang ke dalam medali binatang interspatial. King Sui ingin mengendalikan binatang itu tetapi dia tidak memiliki lagi pelet Divine Marionette. Divine Marionette. King Sui berpikir tentang hubungannya dengan Raja Iblis Babi Ngepetnya yang didirikan melalui Divine Marionette. Setiap kali Diamond Gigantic Elephant miliknya melakukan terobosan, dia memperoleh 20% peningkatan statistiknya. Karena King Sui mengalami masalah dalam meningkatkan ki dari teknik penguatan kuno, dia tidak memperhatikan dantiannya cukup lama. Sekarang setelah dia memeriksa, dia memperhatikan bahwa di samping Kaisar Ki, ada juga bola ki yang signifikan sedang dikumpulkan. King Sui sangat bersemangat. Melihat medali binatang interspatial, King Sui berpikir tentang Luan Luan. Dia adalah gadis kecil yang menyedihkan tapi mungkin hidupnya sedikit lebih baik sekarang. Mungkin dengan hati 7 mistik, dia mungkin bisa menjinakkan beruang api tersebut. Ini adalah hadiah nyata pertama yang dia rencanakan untuk diberikan padanya. King Sui meninggalkan beberapa orang di Menara Pedang untuk mencari harta karun, karena dia berharap mereka tidak bisa memindahkan semua harta begitu cepat. Namun, sama mungkinnya bahwa orang-orangnya mungkin tidak menemukan satu pun, jadi dia tidak berharap banyak. Berapa banyak harta yang dapat mereka temukan di Menara Pedang cukup sesuai dengan takdir. Meninggalkan yang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, King Sui pergi dengan burung apinya. Bagaimanapun, yang lain akan membawa barang-barang itu padanya. Dengan ini, dia pergi ke istana surgawi sehingga dia bisa memberitahu Chang Wuya dan kedua wanita itu bahwa dia aman. King Sui bergegas kembali untuk menemukan yang lain menunggunya dengan cemas. Dia melihat Di Chen dan Di King, lalu Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli, dan terakhir Fei Wuji yang paling tenang. Dia merasakan kehangatan menyelimutinya. Baik Menara Pedang dan Sekte Binatang Iblis dihancurkan. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini menyebar seperti api ke seluruh benua Green Cloud. Sekte besar seperti pohon besar dengan banyak cabang dan daun, mereka memiliki hubungan dengan banyak orang. Begitu mereka dihancurkan, pasti ada perubahan yang bergejolak. Ambil contoh, sekte kecil di salah satu negara kecil, hanya karena mereka adalah cabang dari Sekte Binatang Iblis, mereka bisa memamerkan kekuatan mereka dan menimbulkan masalah. Tapi ketika berita tentang kehancuran Sekte Binatang Iblis diverifikasi, sekte kecil bahkan tidak bisa bertahan selama setengah hari. Awalnya, benua Green Cloud hanya memiliki 6 sekte kuat. Sekarang 2 dari mereka hancur dalam 1 hari. Ini sangat meningkatkan reputasi Istana Surgawi. Bahkan ada desas-desus bahwa Patriark Muda Istana Surgawi telah mencapai alam martial Saint. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika Huoyun Liuli memperhatikan pakaian bernoda darah King Sui, dia dengan cepat berlari dan memeluk salah satu lengannya. Dia menatapnya dengan perhatian, matanya yang biasanya memikat mampu menunjukkan perhatian yang tulus di saat-saat seperti itu. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. King Sui mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Chang Hai Mingyue tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya melihat King Sui dengan penuh perhatian. Dia selalu menyembunyikan emosinya jauh di dalam hatinya. Ketika dia mendengar bahwa King Sui baik-baik saja, dia tersenyum kecil. Hei Kak, dia tidak peduli padamu, ucap Di King tersenyum menggoda. Omong kosong, jawab Di Chen memarahi Di King dengan lembut. King Sui memandang Di Chen dan Di King, menghargai kecantikan mereka. Di Chen mengalihkan pandangannya sementara Di King mengedipkan matanya dengan main-main ke King Sui. Kecantikan mutlak yang elegan dan transenden, yang memiliki pesona dewasa tanpa cacat. Saudari-saudari ini benar-benar tak tertandingi, ucap King Sui meringis. Dia tidak ada hubungannya dengan Di King, kecuali mereka bertarung beberapa kali. King Sui memeluk Huoyun Liuli. Dia juga memeluk Chang Hai Mingyue karena hubungan mereka sudah melewati batas itu. Di Chen dan Di King juga makan malam di tempat Chang Wuya. Semua wanita memiliki hubungan yang cukup baik karena Di Chen telah menyelamatkan King Sui beberapa kali. Setelah makan malam, King Sui segera izin meninggalkan mereka dan naik ke atas.
Dia mengunci kamarnya. Dia tidak sabar untuk memasuki alam valet jadi immortal tanpa melakukan hal lain. King Sui baru saja menyalurkan satu siklus ki teknik penguatan kuno dan secara langsung menghilangkan pengumpulan ki di dantiannya. Dantiannya benar-benar terisi. Energinya masih meningkat, dan dia bisa merasakan sakit yang membengkak. Seluruh dantian, meridian, dan organ dalamnya mengalami perubahan yang menakjubkan. Sakit. Tapi ini bukan apa-apa bagi King Sui. Sebenarnya, dantian King Sui sudah mencapai kapasitas maksimumnya. Tidak mungkin benda itu bisa berisi lebih banyak energi tanpa terobosan berikutnya, tapi marionet ilahi benar-benar ajaib. Ini sebenarnya mulai meningkatkan keuletan dan kapasitas dantian dan meridiannya. Tidak hanya dantiannya sakit, tapi dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Itu mirip dengan rasa sakit karena terkoyak hidup-hidup. Lambat laun, rasa sakit itu stabil. Lalu, perlahan memudar. Saat energi besar mengalir ke seluruh tubuhnya, dia merasa nyaman, seperti berada di bawah pancaran sinar matahari di musim dingin. Kenyamanan fisiknya tidak bisa melebihi kegembiraan di dalam hatinya karena mengetahui bahwa dia menjadi lebih kuat. Kekuatannya telah meningkat dari 5 negara dan 3 juta jin menjadi kekuatan besar dari 6,5 negara. Pertahanannya meningkat dari 7,5 negara ke 9 negara dan 9 juta jin. Kecepatannya meningkat sebesar 20%. Kecepatan dasarnya sama dengan Raja Iblis Babi Ngepet miliknya sekarang, tetapi tidak dengan pertahanannya. Dia senang karena itu adalah binatang iblis miliknya. Saat ini pertahanan King Sui mendekati 10 negara. King Sui ingat bahwa begitu kemampuannya mencapai 10 negara, dia harus bisa menjadi Martial Saint. Apakah ini juga kunci baginya untuk mencapai lapisan ke-6? King Sui memiliki perasaan yang mengganggu bahwa mereka semua saling terkait secara abstrak. Jika dia baru saja mendapat pencerahan, dia merasa bahwa dia bisa mencapai rangkaian terobosan berikutnya. Tidak ada masalah dengan pertahanannya tetapi untuk kekuatannya mencapai 10 negara, dia membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak keberuntungan. Jika Raja Iblis Babi Ngepet miliknya bisa mencapai level Martial Saint, dia seharusnya tidak kesulitan mendapatkan kekuatan serangannya ke 10 negara. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa senang. Keputusannya untuk menggunakan Divine Marionette pada babi ngepet miliknya benar-benar terlalu berharga. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata setengah tahun berlalu. Situasi di Istana Surgawi telah stabil, itu telah menjadi sekte terkuat di benua Green Cloud. Setengah tahun itu damai dan lancar. Meskipun King Sui memanfaatkan waktu ini dengan baik, itu juga sangat membosankan baginya. Di siang hari, dia menghabiskan waktu di pegunungan belakang dengan pemikiran yang dalam, hampir seperti bermeditasi. Di malam hari, dia berlatih keras di alam valet jadi immortal. Hidupnya seperti biksu yang berlatih. Dalam setengah tahun, dia cukup berhasil dalam melatih tubuhnya.